Setelah di video yang lalu kita ngecamp di Pasir Rengit, tentu gak sah kalau kita gak gas lanjut ke Kawah Ratu. Yah, beginilah gambaran trek Gunung Salak. Basah, becek, berlumpur, apalagi jalur Pasir Rengit yang dikenal berlimpah air. Jalur Pasir Rengit punya reputasi sebagai jalur yang lebih landai jika ingin menuju ke Kawah Ratu. Jalur lainnya adalah lewat Cidahu, Sukabumi, yang sebaliknya dikenal lebih terjal. Tapi, selandai-landainya menuju ketinggian, tentu nggak terhindarkan tanjakan-tanjakan di sana-sini. Di jalur Pasir Rengit, kira-kira 1 km awal berupa tanjakan sambung menyambung. Ibaratnya digas di awal deh. Beberapa tanjakan sudah berbentuk tangga. Ada yang trek bebatuan, ada juga tanah gembur yang berubah jadi lumpur kalau kena hujan. Selain reputasinya sebagai jalur yang cenderung lebih landai, jalur Pasir Rengit juga terkenal indah. Di beberapa bagian banyak tumbuhan yang membentuk seperti shelter yang memayungi dengan latar belakang aliran sungai kecil. Hampir di sepanjang jalan kita akan ditemani suara gemericik air. Kadang ada sungai di sisi kanan, kadang di sisi kiri, kadang malah di tengah jalan. Kita mesti menyusuri atau menyeberangi aliran sungai. Yang juga menenangkan dari jalur ini adalah banyaknya penanda petunjuk arah, apalagi di persimpangan-persimpangan. Mengingat banyaknya jalur air yang akan kita lewati, pastikan alas kaki yang sesuai. Terserah sih mau pakai alas kaki apa, tapi kami selalu rekomen untuk pakai alas kaki tertutup alias sepatu, demi alasan safety. Perlindungan jari-jari kaki sampai ankle diperlukan banget sih saat berkegiatan outdoor. Kalau kami tentu pakai boots lagi, nyaman melibas berbagai medan. Berat gak sih? Menurut kami sih enggak. Buktinya pernah kami pakai Muncak Salak via Cimlati. Udah lihat videonya kan? Kalau belum, cek-cek dulu lah. Anyway, banyaknya aliran air bikin tenang sih kalau kita kehabisan air. Tinggal ambil, anggap aja free flow aqua. Selain alas kaki yang proper, logistik yang cukup, jangan lupa juga bawa raincoat, apalagi di musim hujan. Pintu masuk pendakian Pasir Rengit sendiri kira-kira berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut.
Sementara Kawah Ratu berada di ketinggian 1437 mdpl dan jarak pendakian Pasir Rengit ke Kawah Ratu adalah 4 km. Itu berarti kita menanjak sekitar 600 mdpl dibagi 4 km. Kira-kira 150-an mdpl per kilometer lah. Gak penting juga sih ya hitung-hitungan itu. Yang pasti sebagian besar jalur Pasir Rengit memang cenderung landai. Tapi jangan sedih, sesekali tanjakan-tanjakan curam juga masih akan kita temui. Untuk menuju Kawah Ratu dari Pasir Rengit ini kira-kira memakan waktu 2 hingga 3 jam naik dan sekitar 1,5 jam turun. Petugas memperbolehkan pendaki mulai naik dari pintu pendakian hanya sampai jam 11 siang. Setelah itu dilarang naik demi keselamatan pendaki. Mungkin supaya sampainya nggak kemalaman juga ya. Tiket pendakian Kawah Ratu adalah 20.000 per orang. Setiap rombongan harus meninggalkan paling tidak 1 KTP yang nanti bisa diambil lagi setelah turun kembali ke pintu pendakian. Bagi yang ingin ditemani guide, di pintu pendakian juga ada guide-guide berpengalaman, resmi dari Taman Nasional. Bersama guide, selain aman soal arah, kita juga bisa menambah pengetahuan dari info-info yang mereka punya. Saat weekend, jalur pendakian Kawah Ratu ini cukup ramai. Karena Taman Nasional menerapkan sistem kuota, ada baiknya pendaki datang pagi-pagi, supaya tetap kedapatan kuota.
Di pos terakhir sebelum masuk kawah mati akan ada sungai sebagai sumber air terakhir. Baik buat yang mau ke Kawah Ratu juga buat yang mau muncak salak. Karena setelah itu aliran air yang kita temui akan mengandung belerang, gak bisa dikonsumsi. Setelah sumber air terakhir, kita akan keluar di hutan mati. Pemandangan menakjubkan banget. Di kerimbunan hutan, tiba-tiba ada kawasan yang dipenuhi pohon-pohon yang telah mati dengan tanah berwarna keputih-putihan. Aliran sungai di sini juga berwarna keputihan, pertanda sudah bercampur dengan belerang. Di hutan mati ini kita akan ketemu tanjakan yang cukup terjal lagi. Untungnya jaraknya tidak terlalu panjang. Setelah hutan mati, kita akan masuk ke hutan hijau lagi. Vegetasinya tidak terlalu rapat dan pepohonannya tidak terlalu tinggi. Lalu kita akan bertemu kawah mati dan danau Situhiang di sebelah kanan. Berjalan beberapa menit lagi, barulah kita sampai di Kawah Ratu. Bau belerang semakin santer tercium. Kawah Ratu adalah kawah terbesar dan termuda Gunung Salak. Ia merupakan bekas letusan Gunung Salak terakhir, yaitu di tahun 1938. Luas Kawah Ratu mencapai 2 hektar.
Sampai saat ini, kawah masih mengeluarkan air dan uap panas serta gas belerang dan masih berstatus aktif. Karena itu, petugas mewanti-wanti agar kita tidak berlama-lama di sini, maksimal 30 menit. Sebaiknya juga kita menggunakan masker di kawasan ini. Karena kita tidak pernah tahu jika kawah ratu tiba-tiba mengeluarkan gas belerang dalam jumlah banyak sehingga membahayakan. Kawah baru juga bisa tiba-tiba terbentuk dan tentu berbahaya sekali jika terinjak. Di kawasan ini, petugas telah memberi pembatas di daerah-daerah berbahaya. Harap ikuti aturan yang berlaku demi keselamatan kita bersama. Kalau tertarik menuju Kawah Ratu, coba cek dulu pastikan pendakian sedang dibuka. Karena beberapa hari setelah kami ke sana, pendakian Salak termasuk ke Kawah Ratu ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya.